Oke, kita masuk ke objek ya. Objek sesuatu yang punya identitas yang unik dan nilai atribut tertentu. Atau sesuatu yang bisa kita cirikan pada soalnya sifat tertentu ya. Objek kelas ya. Jadi langsung kita praktek aja intinya yang ini aja ya. Eh, panduan untuk panduan untuk apa namanya? Untuk prakteknya ini ya. Jadi ini aja ya. Semua atribut ya, waktu kita membuat objek nanti, semua atribut atau variabel yang ada dalam kelas bisa kita panggil ya, dipanggil di kelas lain. Ya, bisa kita panggil di kelas lain. Oke, menggunakan objek ya. Jadi bisa juga kita nanti bisa membuat kelas. Tadi kan kita buat kelas objeknya misalnya mobil. Bisa aja kita buat kelas yang lain nanti. Dan di kelas itu yang kita buat baru itu nanti bisa kita panggil dari situ. Itu maksudnya. Yang kedua, untuk membuat objek di Java bisa menggunakan perintah unit ya. Itu membuat objek ya. Dan selanjutnya, untuk memanggil atribut yang ada di dalam sebuah kelas bisa menggunakan tanda titik ya. Jadi kalau kita mau memanggil atribut yang ada tadi di dalam kelas objek di kelas tadi, misalnya kelas mobil, mau kita panggil misalnya si merek, harga atau apa, pakai titik dia. Ya. Terus selanjutnya variabel atau atribut metode yang dipanggil via objek hanya dikasihkan dalam kelas ya. Oke. Jadi ini ya cara membuat objek untuk memanggil variabel yang dalam kelas. Misalnya kita buat dulu objeknya. Jadi dengan mengetikkan objek, nama kelas, objek, new, nama kelasnya apa. Nah, terus misalnya gini, nama kelas tadi kita buat di kelas tadi yaitu namanya mobil ya. Berarti mobil objek sama dengan new mobil. Nah, gitu dia. Terus ada objek ini tadi memanggil pakai titik, dia memanggil atribut tadi atau variabel itu. Objek titik nama misalnya merek ya gitu. Oke. Terus ada yang dua cara. Ini kan objek nama atribut kalau sudah value-nya atau nilainya sudah diberikan di sini ya. Jadi waktu kita buat kemarin ini ya, pelajaran kelas kemarin tadi ya. Kalau kita kasih nilainya bisa pakai itu di sini kita bisa kan kasih nilai misalnya nama ya BBB kakak kan gitu. Nah, gitu. Itu maksudnya ya. Ya. Terus kalau nggak ada kita kasih nilai bisa juga kita buat di dalam pendeklarasian objek ini. Oke, kita langsung praktek aja. Ini yang kita buat ya kelasnya sama atributnya. Oke. Oke, public static untuk menjalankan aplikasi ya. Kalau menampilkan ke layar yaitu sistem ini ya. Oke itu ya, bisa dibedakan ya. Public static void itu untuk menjalankan aplikasi, kalau sistem outputnya itu untuk menampilkan hasil ke layar ya. Oke. Oke, untuk ini tadi dikatakan di sana ya. Mana tadi materinya? Semua atribut variabel yang dalam kelas ini bisa dipanggil di kelas lain ya, menggunakan objek nanti kita buat. Di sini pun bisa, tapi coba kita buat di kelas lain ya. Coba kita buat di kelas lain, kita hapus dulu ini. Oke, coba buat di kelas lainnya. Tadi ini ya, kelas object method ini klik kanan, new Java main class. Ini namanya kalau kita memilih new Java main class itu sebagai aplikasi ya. Artinya kalau kita masuk ke new Java main class ini, dialah tugasnya untuk menjalankan program. Ya, karena kita pemula, bisa aja misalnya kita cancel ini, bisa aja kita misalnya kita buat dulu formnya ya, misalnya dari sini new Java frame form, ini juga aplikasi, ada formnya. Ya, kita buat ini dulu, baru kita buat programnya kan seperti itu. Ya. Tapi karena kita masih pemula, ya
Kalau ini sih gampang aja sih, nah, tinggal gampang aja karena udah setiap buat batinnya nanti kan langsung udah ada, hanya buat program coding-codingnya aja. Tapi karena kita masih pemula perlu kita pahami manual seperti ini ya, karena pemula. Jadi tadi ulangi Java main class, buat aja di sini aplikasi mobil misalnya, aplikasi, nah, nggak bisa ini spasi ya, aplikasi mobil misalnya. Ini namanya di kelas lain ya, di sini namanya kelas lain. Ya, oke, finish. Ini hapus. Oke, sekarang kita membuat objeknya, yaitu dengan cara ini. Kita buat objeknya dulu. Yang pertama adalah kita buat di sana nama kelasnya tadi apa? Si mobil ya. Oke, nama kelasnya itu adalah mobil. Terus kita buat objek ya gitu. Oke, perhatikan ya, objek terus apa dibilang? Nama sama dengan new mobil. Oke, kenapa dia error? Coba lihat dulu. Oke, simbol. Coba. Kelas simbol kelas mobil. Memang tulisannya kayak mana? Coba. Oh, ini huruf besar ya. Jadi harus sama penulisannya ya. Nama kelasnya harus sama. Ini M-nya besar. Terus berarti sini berarti besar dong. Oke. Terus mana lagi? Hanya bisa aja import. Tapi dia bisa, tapi nggak harus perlu ini, nggak perlu dilakukan ini. Ya. Oke, kalau karena kita melakukan import dia bisa, ya, tapi nggak perlu ini dulu. Kalau import itu, mengimport itu, dia terjadi kalau paket berbeda. Kalau kelas yang berbeda tapi satu paket, tadi kita kan buatnya paketnya di sini. Oh, salahnya di sini dia. Oke, ini dia larinya di paketnya si OOP Venusa ini, OOP yang ini. Misalnya. Berarti kita harus tarik dong dia di sini. Coba ya, kita hapus dulu ini, betul ini. Ya, kita tarik dia ke sini. Si aplikasi mobil ini ke kelas si objek ke paketnya sekawan ini. Habis itu kita pilih refaktor. Pasti dia bisa. Nah, dia bisa kan. Gitu dia. Harus pakai paketnya. Kalau import itu, mengimport kita harus beda-beda paket ya. Oke, ini sudah kita buat objeknya. Perlu dipahami lagi, diketahui objek ini nggak harus objek yang ditulis ya. Misalnya bisa aja dibuat hi Chin gitu, hi gitu, bisa aja hi Chin, nggak bisa aja kan gitu. Bahasa muda anak mudanya, misalnya hi love misalnya gitu, bisa aja nama objeknya itu. Ya, kita buat objek. Misalnya bahasa sekarang Q katanya, Q ya, bisa aja kan. Oke, terus kita membuat objek tadi si Q ini ya, si Q, tapi kita supaya nggak bingung, tapi yang perlu dipahami ya, buat aja objek dulu ya. Yang perlu, jadi objek ini bisa diganti dengan karakter apapun ya, atau kata apapun ya. Oke, terus kita deklarasikan dia, itu caranya objek. Nah, tadi memanggil apa namanya, memanggil si variabel itu pakai titik ya. Oke, katanya pakai titik ya. Ya, pakai titik. Oke. Terus apa dulu yang kita cetak ini? Coba lagi. Titik misalnya harga. Harga. Kenapa dia error lagi? Oh, statement ya. No, statementnya coba. Oke, gini. Kita kan eh, tadi disampaikan kalau menampilkan ke layar kita harus pakai sistem output line ya. Kita pakai dulu dong sistem output line ya.
Bisa aja seperti ini, cuma karena kita belum ada kasih nilai di mana-mana, ya bisa bisa aja sih nanti kita tampilkan sini sistem output lainnya, ya, ya. Tapi nantilah dulu itu, ya kita ikuti aja dulu. Itu untuk mencetak objek harga ini menampilkan kita ketik sistem output lain. Oke, ini oke. Oke, jadi coba cetak ya. Oke. Jadi nilai pun bisa kita buat di sini. Ya, misalnya coba kita save dulu, kita jalankan. Jalankannya harus di sini ya. Di sini ya. Nggak boleh di sini. Dia nggak mau di itu. Coba mau nggak? Ya nggak mau. Apa kalanya? Karena ini adalah kelas objek, ya bukan kelas untuk aplikasi. Oke. Kenapa ini ditampilkan? Oh, berarti seperti ini. Ini kan menampilkan harga, bukan ini. Kita nggak pakai, namanya kita menampilkan hasil. Ini nggak pakai ini. Jadi kalau kita run, kenapa dia nol, ya, kosong? Karena nilainya, value-nya belum kita kasih. Coba deh kita kasih di sini. Apa tadi? Si harga. Coba kita kasih aja dulu nilai semuanya. Nama, apa namanya? Nama mobil apa misalnya? Nah, Pajero misalnya. Oke, Pajero misalnya. Jadi kalau seperti ini kan kalau kita save dia, kita run, pasti udah ada hasilnya nih. Oh, belum ya? Kenapa dia belum? Padahal udah kita kasih nilainya. Zero nama. Tadi yang kita panggil kan harga, bukan nama. Itu salah kita ini. Coba kasih dulu si harga. Sama dengan harga berapa nih? 170 juta misalnya. Kalau kayak gini nggak boleh ya, karena dia integer. Pakai titik pun koma nggak boleh karena dia integer. Harusnya dia pakai double kan. Oke, kita kasih karena kita harganya dulu. Oke, kalau kita run ini, ya pasti dia ada hasilnya. Ya, ini ya, oke. Itu ya kalau kita mengoperasikan objek tadi. Oke, yang kedua, sorry, mana? Katanya objek nama atribut nilai. Bisa aja kita kasih nilai di sini. Misalnya objek titik nama tadi ya. Oke. Ikuti ya. Oke, bisa aja kita kasih nilai apa lagi ya. Coba kasih objek apalagi yang belum. Objek titik tahun. Ya, tahun sama dengan, nah ini dia. Tahun sama dengan 2018 ya gitu. Kenapa dia error? Jadi maksudnya gini, kan bisa kita juga kasih nilainya, value-nya di ini di sini ya. Ini kenapa dia error? This simbol string cannot, oke. Karena ini rupanya katanya string.
Kalau tadi kita kasih di sini, oh pantasan lah di integer ya, nggak mau. Berarti kita hapus ini. Tanda kutip 2 itu untuk string ya. Nah, enak itu jawabannya, kan dikasih tahu apa masalahnya. Oke, apalagi yang belum kita objek titik harga merek nama tahun udah ya, harga udah ada harga nanti dong, nama harga merek aja, merek misalnya kita buat di sini apa mereknya, Honda. Ini kayaknya tadi string ya, Honda. Oke, coba kita save. Oke, bisa ya. Oke, begitulah ya untuk pertemuan kita mengenai menggunakan objek ya. Nanti kita sambung lagi menggunakan membuat metode. Oke, terima kasih ya.